Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kita bisa berjumpa lagi dengan proses pembelajaran daring. Di masa pandemi COVID, dalam rangka Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah MTS Negeri 3 Nganjuk. Pada pembelajaran hari ini, jadwal adalah materi kurikulum. Anak-anakku, kalian berada di MTS Negeri 3, merupakan madrasah penyelenggara sistem kredit semester. Kalau kalian dulu berada di MI atau di SD, proses pembelajaran ini masih menggunakan sistem penyelenggara proses pendidikan yang penyelenggaraannya adalah menggunakan sistem paket. Jadi proses penyelenggaraan pendidikan itu ada dua. Yang pertama sistem penyelenggaraan program dengan paket. Yang kedua sistem penyelenggaraan pendidikan dengan SKS atau sistem kredit semester. Perbedaannya apa? Kalau sistem penyelenggara dengan paket yang kalian pelajari pada waktu kalian di SD atau MI itu penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Jadi kalian pada waktu di SD atau di MI dulu, kalian dalam satu kelas itu beban belajarnya sama. Program pembelajarannya juga sama. Kalian naik kelas bersama dan lulus bersama. Tetapi di MTS Negeri 3 Nganjuk, proses pembelajarannya menggunakan sistem kredit semester. Apa itu sistem kredit semester di dalam proses pembelajaran? Sistem kredit semester adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Jadi artinya kalian belajar di MTS Negeri 3 Nganjuk, apabila kalian mempunyai kemampuan atau kecepatan belajar, nantinya kalian bisa menyelesaikan pembelajaran ini tidak 3 tahun, tapi bisa menyelesaikan pembelajaran nanti 2 tahun. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti kalian akan saya terangkan lebih lanjut. Nah, jadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Nganjuk ini proses pembelajarannya dengan menggunakan sistem kredit semester. Peserta didik atau kalian bisa menyepakati jumlah beban belajar. Menyepakati dengan siapa? Menyepakatinya nanti kalian dengan penanggung jawab program sistem kredit semester. Nah, siapa yang nanti kalian sepakati
dengan orang-orangnya, di program sistem kredit semester ada penanggung jawab sistem kredit semester. Jadi nanti pada waktu kalian masuk akan diberikan format registrasi. Terus yang kedua KRSS, Kartu Rencana Studi Sementara. Nah, itu yang nanti kalian bisa menyepakati dengan penanggung jawab program. Program apa ya? Program SKS tentunya di MTS Negeri 3 Nganjuk ini. Dengan siapa ya? Nanti dengan bidang akademik. Jadi nanti di struktur organisasi penanggung jawab program SKS ini dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama bidang akademik, yang kedua bidang penilaian, yang ketiga bidang pengayaan dan remedi, dan yang keempat bidang operator. Jadi di sistem kredit semester ini seluruh proses pembelajaran dan bagaimana kalian nanti untuk memperoleh data apapun ya nanti hubungannya dengan penanggung jawab program SKS. Seperti itu nanti. Oleh sebab itu di MTS Negeri 3 itu ada ruangan tersendiri yang digunakan untuk menata, mengatur kalian di dalam proses pembelajaran. Nah, ini ruangannya. Jadi ada 4 bidang yang nanti merencanakan, mengatur proses pembelajaran kalian. Jadi kalian tidak bisa langsung menuju ke tata usaha. Kalau kalian dulu di SD atau MI itu semua rencana pengaturan proses pembelajaran data itu langsung ke tata usaha, tetapi di sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan sistem pembelajaran menggunakan sistem kredit semester itu harus punya ruangan tersendiri. Seperti ini ruangan dari SKS MTS N3 Nganjuk. Anak-anakku yang ada di rumah di proses pembelajaran daring, mari kita belajar apa itu yang disebut dengan sistem kredit semester. Kenapa MTS Negeri 3 Nganjuk memilih proses pembelajaran menggunakan sistem kredit semester? Karena program pembelajaran sistem kredit semester itu memiliki banyak kelebihan. Di antaranya yang pertama, meluluskan siswa paling cepat 2 tahun dan paling lambat 4 tahun. Jadi nanti kalau kalian ini punya kelebihan di dalam bakat, minat, dan kecepatan pembelajaran, artinya kalian pintar, maka pembelajaran ini akan cepat selesai. Materi yang kamu pelajari ini bisa cepat selesai. Jadi madrasah Sanawiyah Negeri 3 ini menerimakan berbagai anak yang memiliki kemampuan. Kemarin ada proses kalian masuk melalui
PPDB prestasi. Jadi kalian yang memiliki prestasi akademik dan prestasi non-akademik, kemarin kalian kan masuk melalui PPDB jalur prestasi. Kemudian ada juga yang memiliki apa itu proses pembelajaran atau kalian masuk di MTS Negeri 3 Nganjuk itu melalui jalur reguler. Untuk anak-anak yang berprestasi, yang memiliki kemampuan akademik lebih, ini nanti bisa kalian nanti proses pembelajaran ini bisa 2 tahun itu lulus. Ibaratnya kalian yang pintar itu diibaratkan sepeda motor, itu sepeda motor balap. Contoh begini, kita menuju ke Surabaya. Jika kendaraan normal ditempuh 3 jam misalkan saja. Tetapi kalau menggunakan sepeda motor atau kendaraan balap, maka bisa ditempuh dari Prambon sampai Surabaya itu 2 jam, tidak 3 jam. Ya sama seperti ini. Kalian jika memiliki kemampuan lebih pinter, maka kalian bisa untuk menyelesaikan pembelajaran di MTS Negeri 3 Nganjuk itu 2 tahun. Itu seperti itu. Kemudian caranya bagaimana nanti di belakang kelebihan ini nanti kita akan membicarakan kok bisa toh kalian belajar 2 tahun. Kelebihan yang kedua, ini pembelajaran sesuai bakat, minat, dan kecepatan. Jadi sudah saya sampaikan. Jadi jika kalian punya bakat, minat, dan kecepatan belajar lebih daripada yang lainnya, maka kalian bisa menyelesaikan pembelajaran di MTS Negeri 3 Nganjuk ini hanya 2 tahun. Yang ketiga, pembiayaan bagi siswa yang selesai 2 tahun lebih efisien. Tentunya seperti itu. Efisiennya apa? Ya bisa waktu. Biasanya pembelajaran di tingkat sanawiyah atau menengah SMP itu pembelajarannya 3 tahun. Kemudian kalau menggunakan sistem kredit semester bisa 2 tahun, tentunya lebih efisien. Efisien waktu. Waktu hanya 2 tahun. Kemudian efisien lagi di mana? Efisien lagi di pembiayaan. Kalian kalau ke sekolah kan minta sangu atau jatah lah. Nah, jatah pada waktu kalian pagi hari minta sangu kepada orang tua. Jika kalian bisa menyelesaikan 2 tahun, tentunya yang 1 tahun ini kan tidak. Nah, jadi lebih efisien. Efisien biaya, efisien waktu. Kemudian yang keempat, jadi di kelebihan dari program SKS itu tidak ada istilah naik atau tidak naik kelas. Jadi bagi siswa hanya dinyatakan dalam lulus atau tidak lulus. Jadi nggak ada istilah naik atau tidak naik kelas. Jadi nanti kalian hanya lulus atau tidak lulus. Lulus di apa? Lulus di mata pelajaran, lulus di setiap semester, dan lulus di satuan pendidikan. Maksudnya apa? Lulus di mata pelajaran, nanti proses pembelajaran kalian nanti diberikan buku yang dinamakan UKBM,
unit kegiatan belajar mandiri. Nah, di dalam UKBM tersebut itu sudah ada proses pembelajaran di mana di UKBM itu dibahas setiap bab atau setiap KD kompetensi dasar. Apabila kalian menyelesaikan UKBM, maka kalian sudah nanti dianggap lulus di mata pelajaran tersebut. Tinggal nanti UKBM-nya berapa. Tinggal nanti babnya, misalkan saja di pelajaran matematika atau IPA, misalkan saja IPA. IPA itu ada 6 UKBM. Kalian kalau sudah menyelesaikan semua UKBM dengan KKM atau nilai kalian di atas KKM, ya, maka kalian dianggap lulus untuk mata pelajaran. Kemudian lulus di setiap semester. Apabila kalian nanti seluruh mapel itu selesai dan nilainya sudah di atasnya KKM, kompetensi ketuntasan minimal KKM itu, maka kalian sudah bisa dianggap lulus di semester tersebut. Dan kalian bisa naik ke semester berikutnya atau bisa melanjutkan ke semester berikutnya. Jadi tidak ada istilah naik atau tidak naik kelas. Jadi melanjutkan ke semester berikutnya. Semesternya nanti ya tentunya ada 6 semester. Kalau kalian sudah menyelesaikan 6 semester, berarti kalian sudah nanti melakukan ujian, baik itu ujian akhir madrasah, ujian akhir madrasah berstandar nasional, dan ujian nasional, atau mungkin di tahun-tahun berikutnya kalian bukan ujian nasional tapi diganti asesmen, ya tentunya kalian sudah dinyatakan lulus di Satuan Pendidikan MTS Negeri 3 Nganjuk. Kelebihan berikutnya untuk program SKS, beban belajar dalam struktur kurikulum sama dengan program reguler. Jadi beban belajarnya sama, strukturnya juga sama dengan reguler. Jadi struktur kurikulum nanti yang kita pakai ya menggunakan implementasi kurikulum madrasah sesuai dengan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 184 tentang implementasi kurikulum madrasah. Berarti yang kita gunakan itu. Nah, beban belajarnya berapa? Beban belajarnya nanti 48 JP. Ya, sama antara SKS dan reguler. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian kelebihan berikutnya, nilai rapot tidak berdasarkan periode akhir semester. Namun rapot dapat diterbitkan sesuai dengan capaian KD. Maksudnya begini, satu semester kan 6 bulan. Tetapi bagi anak yang memiliki bakat, minat, dan kecepatan belajar lebih, rapot dapat diterbitkan sebelum akhir semester. Sebelum 6 bulan itu bisa. Sehingga siswa yang memiliki kecepatan belajar lebih ini menyelesaikan 6 semester itu tidak 3 tahun, tapi 2 tahun itu sudah bisa menyelesaikan 6 semester. Sehingga anak tersebut bisa lulus cepat, yaitu 2 tahun selesai.
itu nilai rapot. Jadi nilai rapot itu tidak berdasar periode akhir semester, namun rapot dapat diterbitkan sesuai capaian KD. Kelebihan berikutnya, guru berperan sebagai fasilitator penuh karena pembelajaran berbasis UKBM. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya memfasilitasi kalian di dalam proses pembelajaran. Sehingga kalian harus bisa mandiri untuk belajar itu. Tidak selalu materi itu berasal dari Bapak Ibu guru. Kalian bisa mencari materi dari yang lain. Misalkan saja dari BTP, buku teks pembelajaran, bisa dari internet, bisa dari buku digital, bisa dari buku elektronik, dan lain-lain. Sehingga kalian itu bisa lebih banyak materi yang kamu pelajari. Ya, itu kelebihan dari program sistem kredit semester. Nah, sekarang sistem kredit semester itu bagaimana? Anak-anakku yang ada di rumah, SKS itu berbasis UKBM. Jadi kalian nanti belajar itu menggunakan UKBM. Kalau dulu kalian menggunakan LKS, Lembar Kegiatan Siswa. Ada juga yang menggunakan modul. Tetapi nanti kalian belajar di MTS Negeri 3 Nganjuk, ini menggunakan UKBM. UKBM itu apa? Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kita ke SKS terlebih dahulu. Jadi SKS tadi sudah saya jelaskan bahwa SKS itu bentuk penyelenggara pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan jika kalian memiliki bakat, minat, dan kemampuan belajar itu lebih bisa menyelesaikan pembelajaran di MTS Negeri 3 Nganjuk itu dalam waktu 2 tahun. Nah kok bisa? Itu prosesnya bagaimana? Ya menggunakan UKBM ini. Jadi UKBM itu apa? UKBM adalah satuan pembelajaran yang kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai ke yang sukar. Jadi di UKBM itu di dalamnya ada yang dinamakan pertemuan, kemudian ada latihan, kemudian ada soal. Soal di sini tidak dalam bentuk pilihan ganda, tetapi dalam bentuk uraian. Ya, tidak seperti kalian dulu di SD atau MI itu kan rata-rata menggunakan soal dengan pilihan ganda. Tetapi di UKBM itu kalian bisa paham, bisa mengerti, pada suatu bab nanti ukurannya ada soal atau tes penilaian dengan menggunakan IC atau uraian. Ya, itu yang dinamakan UKBM. Jadi UKBM itu merupakan pelabelan penguasaan belajar. Jadi kalian menguasai atau tidak. Menguasai apa ya? Menguasai di kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Jadi nanti yang dinilai itu ya pengetahuan kalian. Yang kedua keterampilan. Walaupun nanti ada penilaian yang lain yang akan dinilai oleh guru di mata pelajaran akidah, akhlak, dan PPKN, yaitu nilai sikap. Jadi
penilaian pada kalian belajar di MTS Negeri 3 Nganjuk itu ada 3, yaitu nilai sikap, sikap sosial dan religius. Yang kedua, aspek pengetahuan. Dan yang ketiga, aspek keterampilan. Jadi di UKBM, di situ ada KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang merupakan strategi pembelajaran individu untuk mencapai ketuntasan beban belajar kalian. Dan di dalamnya itu ada proses pengetahuan dan keterampilan yang memberikan dampak terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad 21 yang dikenal dengan 4C atau 4K bisa juga, yaitu kritis, kemudian kreatif, bekerja sama, dan komunikatif. Jadi diharapkan kalian setelah selesai menyelesaikan UKBM, itu kalian punya karakter, yaitu kritis. Kritis itu kalian mempunyai konsep untuk merespon sebuah pemikiran. Maksudnya begini, kalian jika diberikan materi, ini kalau tidak logis, tidak objektif, maka kalian bisa untuk bertanya. Itu yang namanya berpikir kritis. Jadi kalian tidak mencari kesalahan. Kalian harus bertindak logis dan objektif. Itu yang maksudnya berpikir kritis. Kemudian harus bertindak kreatif. Kalian harus kreatif setelah selesai KD, UKBM misalkan saja. Dalam pembelajaran diibaratkan atau diumpamakan di pembelajaran prakarya. Ada prakarya membuat tempe misalkan saja. Tempe itu rata-rata dibuat dari kedelai. Kalau kalian kreatif, maka tempe bisa dibuat dari bahan lain. Misalkan saja dari biji-biji tumbuhan yang lainnya. Contoh biji tumbuhan turi, kemudian yang lain masih banyak biji-bijian. Ini bisa kamu buat untuk contoh membuat tempe. Contoh yang lain, misalkan saja membuat kopi. Rata-rata kan membuat kopi ini dari biji kopi. Kalian bisa membuat kopi dari biji yang lain. Misalkan saja dari jagung, itu juga bisa. Itu yang dinamakan kreatif. Yang ketiga, kalian diharapkan bisa bekerja sama. Di dalam kehidupan, ini kalian nggak bisa berhidup sendiri. Kalian harus hidup sosial, harus bekerja sama. Itu sikap atau karakter yang diharapkan. Yang keempat yaitu komunikatif. Jadian harus bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Harus bisa memberikan solusi pada orang lain. Dan kalian juga harus bisa menerima solusi. Itu yang dinamakan komunikasi. Kita berbicara dengan teman, misalkan saja kalau kalian nggak bisa bertanya. Kalau kalian memiliki kelebihan bisa memberikan ilmu kepada yang lainnya. Itu yang namanya komunikatif. Berikutnya, jadi bagaimana nanti proses pembelajarannya? Jadi SKS itu diselenggarakan melalui pembelajaran bervariasi dengan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel.
Jadi pengorganisasian pembelajaran nanti menggunakan ini, menggunakan UKBM ini. Apabila kalian sudah selesai di UKBM pertama, ya nanti berikutnya, UKBM berikutnya, dan seterusnya sampai selesai UKBM di setiap mata pelajaran tersebut. Kemudian di SKS itu pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Maksudnya begini, kalau kalian sudah selesai UKBM, ya bisa mengambil UKBM berikutnya, fleksibel. Tidak harus menunggu temannya. Seperti proses pembelajaran di paket. Jadi kalau di paket itu seluruhnya sama. Bapak Ibu guru memberikan materi itu sama. Waktunya juga sama. Kalian 1 semester, kemudian ada pas kalian naik ke kelas berikutnya itu sama. Tapi kalau UKBM itu waktunya fleksibel. Jadi kalau selesai seluruhnya UKBM, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan penilaian akhir semester. Sehingga waktu pembelajaran ini tidak selama 6 bulan, tapi kurang dari 6 bulan itu bisa. Itu proses pembelajarannya seperti itu. Kemudian beban belajarnya berapa? Jadi beban belajar kalian nanti berada di MTS Negeri 3 Nganjuk itu 1 JP atau 1 tatap muka itu 40 menit. Jadi beda dengan kalian di SD atau MI. Kalau SD atau MI itu hanya 35, tetapi kalau di sini 40 menit setiap jam pelajaran. Dan 1 minggu itu ada 48 JP. Tinggal kalian mengalihkan 48 kali 40 menit. Akan banyak sekali. Oleh sebab itu pembelajaran di MTS Negeri 3 Nganjuk itu pulangnya ini tidak seperti kalian di SD atau MI. Jam 12 itu sudah pulang. Tapi kalau di sini nanti proses pembelajarannya apabila sudah zona hijau, pembelajaran tatap muka atau pembelajaran di madrasah, nanti sampai jam 14 lebih 10 atau jam 2 siang lebih 10. Tetapi di pembelajaran COVID nanti kalian berada di rumah ya sampai zona hijau. Ya semoga di daerah Nganjuk itu cepat zona hijau sehingga kalian bisa belajar di MTS Negeri 3 Nganjuk. Tidak berada di rumah. Dan nanti kalau belajar di rumah, ya pembelajarannya ya tidak boleh lebih dari 4 jam. Ya, nanti akan disampaikan bagaimana proses pembelajaran, UKBM, dan jadwal pembelajaran. Ini akan disampaikan lebih lanjut melalui wali kelas kalian masing-masing. Kita berlanjut. Jadi beban belajar dalam 1 minggu tadi sudah saya sampaikan 48. Nah, ini 48. Lihat di bawah jumlah beban belajar atau jam pelajaran. Jadi pelajaran di MTS Negeri 3 Nganjuk itu ada 16. Ya, ada 16. Yang pertama Quran Hadis, 2 Akidah Akhlak, 3 Fikih, 4 SKI, 5 Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 6 Bahasa Indonesia, 7 Bahasa Arab, 8 Matematika, 9 IPA, 10 Ilmu Pengetahuan Sosial, 11 Bahasa Inggris, 12 Seni Budaya, 13 PJOK, 14 prakarya, 15 informatika, dan 16 muatan lokal atau bahasa
daerah nanti atau bahasa Jawa. Dan JP-nya itu sudah untuk Al-Quran Kadis 2 JP, kemudian Agita Akhlak 2, dan seterusnya sampai muatan lokal 2 berjumlah 48 JP. Itu mata pelajaran yang ada di MTS Negeri 3 Nganjuk. Dan kalian nanti akan mendapatkan semua materi di pelajaran ini melalui sistem daring. Jadi kalau di SD atau MI itu enggak sampai 16 mapel. Ya, mungkin hanya 9 atau 12, kalau di MI itu lebih banyak. Nah, itu. Jadi di MTS Negeri 3 Nganjuk itu tidak ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti di rapot itu ya tertulis nanti ya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Kenapa kok tidak kelas? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di MTS Negeri 3 Nganjuk itu menggunakan sistem kredit semester yang merupakan satu-satunya madrasah sanawiyah di Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan proses pembelajaran menggunakan sistem kredit semester. Nah, berikutnya, jadi apabila kalian beban belajarnya ini sudah selesai dengan UKBM jumlah tertentu, kemudian kalian IP, indeks prestasi, predikatnya sangat baik, atau di sini jika KKM-nya 75, sangat baik itu minimal itu 91 nilainya. Kalau kalian di semua mapel ini 91 nilainya minimal, maka kalian berhak untuk menyelesaikan pembelajaran di MTS Negeri 3 Nganjuk itu bisa 2 tahun, itu yang hijau. Jadi IP predikat rata-rata di seluruh mapel itu IP-nya minimal 91. Nah, ini UKBM-nya. Jadi UKBM masing-masing mapel itu berbeda. Setiap semester ada yang 3, Al-Quran Kadis itu 3. Jadi ada 3 bab atau 3 KD. Ada yang 7. Ada yang 8. Bahasa Indonesia itu 8. Jadi ada 8 KD. Jadi kalian harus menyelesaikan KD-KD ini. Nggak boleh KD ini belum selesai kalian melanjutkan ke KD berikutnya. Jadi pembelajarannya harus tuntas atau biasa dikatakan mastery learning. Nggak boleh pembelajaran itu tidak tuntas. Nah, bagaimana kalau tidak tuntas? Ya diremedi kalian sampai tuntas. Kemudian bagaimana jika anak itu memiliki pembelajaran cepat, nilainya di atas rata-rata, ya nanti diberi pengayaan atau melanjutkan ke UKBM berikutnya. Sehingga anak itu bisa menyelesaikan seluruh UKBM itu dengan cepat. Kalau di semester yang pertama itu ada 65 UKBM. Jika kalian menyelesaikan 65 UKBM, nanti kalian bisa melanjutkan ke semester berikutnya. Tapi syaratnya kalian harus mengikuti penilaian akhir semester. Nah, ini proses pembelajaran, manajemen kelas. Jadi kalian proses pembelajarannya berkelompok. Ada kelompok low, ada normal, ada high, ada yang cepat, ada yang normal, ada yang lambat. Itu dikelompok-kelompokkan seperti ini proses pembelajaran. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi jika ada anak yang tanya seperti itu. Hanya memfasilitasi. Kalian belajar sendiri menggunakan UKBM atau kurang jelas ya minta petunjuk, minta
atau bertanya materi yang belum jelas, nanti Bapak Ibu guru akan memfasilitasi kalian, akan memberikan materi kepada kalian yang belum jelas. Itu seperti itu. Kemudian ini jika anak sudah mampu boleh belajar di luar, boleh. Jadi pembelajaran tidak harus di kelas. Jadi pembelajaran di luar. Jadi anak-anak yang memiliki kelebihan lebih karena sudah UKBM-nya selesai, maka bisa belajar sendiri di luar. Nah, ini prosesnya pembelajarannya sampai penilaian harian. Jadi setelah nanti selesai UKBM, nanti ada penilaian harian atau formatif. Bisa menggunakan lembar jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan apabila nanti kalian di indeks prestasi kumulatif, ini nanti nilai kalian itu sangat baik, atau 91, nanti kalian bisa menyelesaikan proses pembelajaran 2 tahun. Kita harus semangat, kita harus belajar giat, kita harus berprestasi. Kalau kalian bisa seperti itu, maka pembelajaran tidak membutuhkan waktu yang lama, maka pembelajaran bisa 2 tahun selesai. Semangat anak-anak, pembelajaran itu kita harus semangat, kita harus giat belajar. Maka hasil akan tercapai, hasil yang baik, hasil yang maksimal akan kita capai. Semoga seluruh anak-anakku bisa menyelesaikan pembelajaran di MTS Negeri 3 Nganjuk itu selama 2 tahun, sehingga lebih efisien, lebih efektif, dan seterusnya, dan seterusnya. Anak-anakku itu untuk proses pembelajaran. Kemudian kalian kan juga harus kenal dengan Bapak Ibu guru. Kalau mata pelajarannya jelas tadi, mata pelajarannya ada berapa tadi? Ada 16 mata pelajaran. Kalian harus tahu, kalian harus hafal. Kemudian siapa Bapak Ibu gurunya yang mengajar di MTS Negeri 3 Nganjuk. Jadi ada 65 Bapak Ibu guru. Jadi banyak sekali. Beda dengan kalian di SD dan di MI. Mungkin Bapak Ibu guru hanya 10 atau sampai 20. Tapi kalau di sini itu ada 65 Bapak Ibu guru. Dan kalian harus kenal. Oleh sebab itu, selanjutnya nanti akan saya perkenalkan Bapak Ibu guru. Tapi ya tidak langsung tatap muka, ya hanya sebatas foto, sebatas gambar. Kalau kalian bisa menghafalkan gambar-gambar itu, nanti pada waktu proses pembelajaran tatap muka akan tahu. Tapi setidaknya nanti kalian bisa meraba atau bisa memahami, oh ini toh Bapak Ibu guru yang namanya Bapak Mas Solikin. Siapa tahu Bapak Ibu guru yang namanya Ibu Atin Solika. Siapa tahu Bapak Ibu guru yang namanya Bapak Muhammad Imam, Bapak Ahmad Nahban Muna yang ada di grup, admin grup itu yang saya sampaikan. Tetapi kan kalian tidak bisa melihat langsung. Ya nanti foto saja karena proses pembelajarannya daring. Anak-anakku, marilah kita melihat Bapak Ibu guru, saya perkenalkan. Nah, ini Bapak Ibu guru. Yang pertama Kepala Madrasah, Bapak Haji Sundusin, SAG MPDI, mengajar fikih. Selanjutnya Ibu DRA Yun Samsiastuti. Jadi nanti tidak seluruhnya karena waktu terus mengejar. Ini Ibu DRA Eni Khutsiah, guru mapel matematika, Bu Lili Fauzia, mapel IPA, Pak Eko Agustati, guru mapel matematika, Pak Agus Susanto, itu guru olahraga nanti jika
PJOK olahraga itu gurunya Pak Agus Susanto atau mungkin yang lainnya, Bu Sri Astuti, guru IPA, Pak Mudi, Azruin, guru IPA, Bu Istiana, bahasa Inggris itu orangnya, Pak Bu Sutarlin, SPD, bahasa Inggris, Pak Dodi, guru IPS, kemudian Bu Husnul Fatimah, guru matematika, Bu Sri Puji Rahayu, bahasa Inggris. Jadi banyak sekali, nomor 14 Pak Zainal, nomor 15 Bu Siti Lutfiah, bahasa Indonesia, kemudian Bu Ria, fikih, kemudian Bu Sri Winarti, IPS, PPKN, Pak Sugeng, Al-Quran Kadis dan fikih, kemudian Bu Nur Afidatul, IPS dan Bahasa Jawa, Bu Aten Solikaten yang nanti memberikan materi tentang kesiswaan, ini guru akidah akhlak dan fikih, kemudian Bu Erli, bahasa Inggris Pak Ahmad Nahaman Muna, bahasa Arab Pak Samsul, matematika Bu Khair itu IPS, kemudian Bu Siti Umi Haniati guru bahasa Indonesia, terus ini Pak Mat Solikin. Nah, ini yang sekaligus memberikan materi tentang kurikulum. Saya nanti mengajar IPA, kemudian Bu Mahendra, PKN, Bahasa Jawa, Bu Ana Nur Aida, Matematika, kemudian Bu Sri Sulastri, guru SKI, Pak Abdul Munir Rosid, guru PPKN, agak cepat ya anak-anak karena waktunya tidak begitu banyak. Bahasa Indonesia, Bu Salasa Yuhanti, Pak Arif Setiawan, Akidah Akhlak Al-Quran Kadis, kemudian Bu Hamblum, Mukhlisoh, SKI dan Akidah, Bu Umi Asaroh, guru IPS, Pak Suhanadi SAG, Akidah Akhlak dan SKI, Bu Erna, guru Matematika, kemudian Bu Dwi Ratnasari, guru Bahasa Inggris, kemudian Bu Dewi Nur Faten, guru Bahasa Inggris dan Prakarya, Bu Sofia Harahap, LC SPD MAG, ini lulusan dari Mesir, guru Bahasa Arab, luar biasa, MTS Negeri 3 Nganjuk, kemudian Bu Linda Febriani, ini guru Prakarya, terus Bu Ida Fitri Ajanah, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Pak Dian Zanuar, Informatika dan Penjaskes, kemudian Pak Abid, guru Bahasa Arab, kemudian Bu Atiur Rohmah, guru IPA, Pak Khawijul Aziz, Bahasa Indonesia, Bu Iza Husna, guru IPA juga, kemudian Pak Muhammad Imam, admin kalian, Muhammad Imam, SPDI, SKI Fikih, kemudian IKA, Puspitasari, guru Bahasa Indonesia, Pak Christian Ayudhya, Penjaskes PJOK, Bu Nikmah, Bahasa Indonesia, kemudian Pak Ilham, guru IPA, terus Bu Nurul Azizah, ini BP, BK, jika kalian ada masalah atau sesuatu yang kurang kamu inginkan, ini bisa konsultasi di Bu Nurul Azizah, Bu Danes di BK, Bu Novi, kemudian nanti Bu Ima, kita berlanjut ke Bu Meli, ini guru SBK, kemudian Bu Vina, Bahasa Arab, terus Pak Hadid, ini guru Bahasa Arab, Bu Halimah, Bu Ima BP, 60 Bu Fitri Amalia, Bahasa Indonesia, kemudian Pak Ikhwan itu guru SBK, Pak Suroto guru Penjaskes, Pak Iwan Dwi Setiawan Akidah Akhlak, Bu Sofia Hanifa Prabandari guru bahasa daerah. Jadi ada 64 ya Bapak Ibu guru, jadi banyak sekali. Ya, dan kalian harus tahu satu persatu wajahnya, walaupun kalian belum kenal, ya nanti pada waktu kalian masuk di MTS Negeri 3 Nganjuk, pada waktu zona hijau, nanti akan kalian bertemu dengan seluruh Bapak Ibu guru.
Nah, kemudian Bapak Ibu guru tersebut mengajar di kelas berapa, ini kalian juga harus tahu. Saya di kelas 7A, gurunya siapa-siapa kalian harus tahu. Mapelnya tadi ada berapa? Ada 16. Kalian harus tahu satu persatu. Jadi pada waktu proses pembelajaran daring, ini kalian harus tahu guru saya kalau akidah akhlak itu siapa, kalau fikih siapa. Itu harus tahu. Walaupun di sini ini tidak saya sebutkan, ini hanya perkenalan nama, kemudian gambar wajah dari Bapak Ibu guru. Sekarang akan saya sampaikan kode Bapak Ibu guru dan mengajar di kelas berapa akan saya sampaikan. Jadi nanti kalian harus tahu loh ya, nanti ada tugas kalian menulis mapel mata pelajaran yang berjumlah 15 atau 16 karena di kalian nanti pelajarannya ada 15 ya. Untuk informatika itu nanti dipelajari di kelas 9. Nah, kalau kelas 7 sesuai dengan implementasi kurikulum madrasah ini diperbolehkan memilih antara prakarya dan informatika. Jadi anak kelas 7 dan 8 semester 1 sampai semester 4 itu menggunakan prakarya. Nanti semester 5 dan 6 kalian mempelajari informatika. Nah, itu untuk perkenalan Bapak Ibu guru walaupun hanya sebatas gambar dan wajah, kalian sudah tahu seluruhnya. Nah, ini saya ulang. Ya, itu Bapak Ibu guru seluruhnya ya ini yang berbicara. Jadi Pak Mat Solikin SPD MPDI itu anak-anakku materi terakhir kita untuk kurikulum kalian akan melihat siapa Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian, kelas 7A sampai kelas 7J ya, ada 10 kelas nanti, ada 10 kelas. Setiap kelas nanti berjumlah siswanya rata-rata 32. Berarti 32 kali 10 berarti kemarin yang masuk melalui jalur prestasi dan jalur reguler berjumlah 320. Kemudian ada juga yang tidak lulus atau tidak masuk di sini. Jadi yang diterima di MTS Negeri 3 Nganjuk sejumlah 320 siswa. Kalian sudah ada di kelas-kelas, sudah dibentuk kelasnya, oleh sebab itu kalian harus tahu siapa guru kalian di kelas 7A atau mungkin di 7B dan seterusnya. Anak-anakku, agak banyak ini. Nah, ini daftar guru di kelas 7 berapa itu ada Pak Sundusin. Mohon untuk ditulis yang 7H ya nanti gurunya siapa. Oleh sebab itu kalian harus menulis dulu mata pelajaran yang dipelajari di MTS Negeri 3 Nganjuk ya. Jadi kalian harus tahu mata pelajarannya itu apa ya. Mata pelajaran yang ada di MTS Negeri 3 Nganjuk. Saya bacakan ya mata pelajarannya, ditulis anak-anakku. Yang pertama Al-Quran Hadis, ayo ditulis. 2 Akidah Akhlak. 3 Fikih. 4 SKI. Kemudian SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Terus PPKN. Bahasa Indonesia.
Ya, ditulis bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya nomor 14, nomor 15 bahasa daerah. Nah, kalian harus mencari guru-gurunya siapa untuk fikih, misalkan saja fikih di kelas 7H, 7I, ini saya contohkan, nanti tugasnya seperti itu, hanya contoh biar mudah nanti kalian untuk menjawab. Tugasnya itu untuk saya, jadi mapel yang dipelajari di MTS yang berjumlah 15 itu apa saja, kemudian gurunya siapa. Ya, itu Bapak Ibu gurunya, saya ke bawah ditulis ya, nanti bisa diulang-ulang juga bisa sebenarnya. Saya sedikit-sedikit, nanti bisa diulang. Ya, itu sedikit-sedikit, nanti bisa melihat di 7C, matematika, bagus nul, dan bocoran ya, bocoran jawaban. Untuk Al-Quran itu Pak Sugeng, untuk IPS Bu Nur, dan seterusnya. Bu Mahindra. Ya, ulangi yang atas tadi, yang terlalu cepat tadi. Ya, ulangi. Nah, saya ulangi. Ulangi lagi. Biar nanti kalian untuk mengerjakan tugas ini bisa betul. Kalau saya di kelas 9 itu ya, di kelas kalian. Ada Bu Sri Sulastri SKI, silakan. Pak Munir juga ada itu. Bisa rasa. Hanya seperti itu tugasnya ya. Tidak sulit, asalkan kalian berada di depan komputer, laptop, atau Android kalian, pasti bisa. Dan dikumpulkan besok hari Rabu, di-upload ya. Nah, itu guru-gurunya. Kelas 7. Nah, ya. Ya, terus sampai gurunya ada 64, itu yang bawa sendiri bahasa daerah, nanti di kelas 7 berapa itu ada Pak Iwan, GIH itu Quran Kadis, kalau AA, Akidah Akhlak ya, kalau SBK, Seni Budaya dan Keterampilan, ingat-ingat ya. Kalau IPA ya IPA, BIN itu Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, Bing ya, Vike. Ya, berarti sudah selesai ya anak-anakku. Kalian sudah tahu bagaimana proses pembelajaran di MTS Negeri 3 Nganjuk menggunakan sistem kredit semester yang bisa menampung anak memiliki bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar lebih, itu bisa menyelesaikan 2 tahun. Kalian bisa dimulai hari ini untuk bakat, minat, dan kemampuan kalian diasah dengan baik, sehingga kalian bisa belajar di MTS Negeri 3 Nganjuk itu selama 2 tahun. Amin, amin, ya robbal alamin. Cukup sekian anak-anakku. Semoga pembelajaran hari ini manfaat dan barokah. Dan
Semoga kita di pembelajaran ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.